Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Huzaini Arif dari kelas 2351 BKPI dengan NIM 230413100058. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang perencanaan komunikasi. Apa itu perencanaan komunikasi? Perencanaan komunikasi adalah suatu proses sistematis dalam merancang, mengelola, dan mengarahkan kegiatan komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini melibatkan penetapan tujuan komunikasi, identifikasi target audiens, pemilihan media atau saluran komunikasi, perancangan pesan, pelaksanaan strategi, serta evaluasi efektivitas komunikasi. Perencanaan komunikasi menjadi penting dalam berbagai konteks, baik dalam organisasi bisnis, pemerintahan, pendidikan, maupun lembaga sosial, karena komunikasi yang tidak terencana cenderung menghasilkan pesan yang tidak konsisten, tidak tepat sasaran, dan tidak berdampak. Selanjutnya, tujuan perencanaan komunikasi adalah: yang pertama, menyampaikan pesan secara efektif dan efisien. Yang kedua, menumbuhkan pemahaman yang sama antara komunikator dan komunikan. Yang ketiga, mempengaruhi sikap, perilaku, atau opini audiens. Yang keempat, membangun citra positif suatu individu, organisasi, atau program. Yang kelima, menciptakan hubungan yang baik dan berkelanjutan antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Selanjutnya, fungsi perencanaan komunikasi. Fungsi perencanaan komunikasi adalah sebagai pedoman kerja bagi tim komunikasi atau organisasi agar kegiatan komunikasi terarah dan terukur. Yang kedua, sebagai alat pengambilan keputusan dalam memilih strategi komunikasi terbaik. Yang ketiga, sebagai alat kontrol dan evaluasi terhadap pelaksanaan komunikasi. Yang keempat, sebagai strategi mitigasi risiko komunikasi seperti misinformasi atau miskomunikasi. Selanjutnya masuk ke tahapan dalam perencanaan komunikasi. Yang pertama ada analisis situasi. Tahap awal ini melibatkan identifikasi kondisi lingkungan komunikasi, baik internal maupun eksternal. Analisis SWOT sering digunakan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi. Yang kedua, penentuan tujuan komunikasi. Tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu, atau bisa disebut SMART. Misalnya, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang program vaksinasi sebesar 30% dalam 3 bulan. Yang ketiga ada penetapan audiens sasaran atau target audiens. Memahami siapa yang menjadi sasaran komunikasi sangat penting. Audiens dikelompokkan berdasarkan: yang pertama ada demografi, usia, jenis kelamin, pendidikan. Yang kedua ada geografi, lokasi, tempat tinggal. Yang ketiga ada psikografi atau nilai gaya hidup, kepercayaan. Terus selanjutnya ada perilaku, kebiasaan atau pola konsumsi media. Yang keempat ada perumusan pesan. Pesan harus disampaikan dengan jelas dan sederhana, relevan dengan audiens, terus menarik dan membujuk. Selanjutnya membuat fakta atau data. Yang kelima ada pemilihan media dan saluran komunikasi. Saluran komunikasi itu bisa berupa mungkin media massa seperti TV, radio, atau surat kabar. Mungkin juga bisa media digital atau media sosial, website atau email. Terus media langsung. Media langsung ini biasanya diskusi atau seminar, penyuluhan, pemilihan tergantung pada karakteristik audiens dan anggaran. Yang keenam ada penentuan strategi dan taktik. Strategi itu adalah pendekatan umum, misal edukasi atau persuasi, sedangkan taktik adalah kegiatan spesifik, misalnya membuat video kampanye, menyebar brosur, dan mengadakan lomba kreatif. Yang ketujuh ada pelaksanaan atau implementasi, menjalankan semua rencana dengan koordinasi tim yang baik dan memantau pelaksanaannya secara berkala. Yang ke-8 ada evaluasi dan umpan balik, menilai
apakah tujuan tercapai melalui indikator kualitatif dan kuantitatif. Umpan balik digunakan untuk perbaikan strategi selanjutnya. Nah, di sini ada masukan contoh kasus perencanaan komunikasi. Kasusnya kampanye bahaya rokok oleh Dinas Kesehatan. Yang pertama, ada analisis situasi tingginya jumlah perokok usia remaja di kota Palembang misalnya. Nah, terus tujuannya mengurangi jumlah rokok pemula sebanyak 20% dalam 1 tahun. Yang ketiga, audiens sasaran kita remaja usia 15 sampai 19 tahun. Pesan utamanya, rokok merusak masa depanmu atau merokok bisa membunuhmu. Terus melalui media, TikTok, Instagram di sekolah mungkin. Terus strateginya edukasi dan pendekatan emosional. Selanjutnya ada taktik, konten video pendek, testimoni mantan perokok, lomba desain poster mungkin. Terus ada evaluasi, survei sebelum dan sesudah kampanye, analisis di media sosial mungkin. Nah, jadi itu contohnya perencanaan komunikasi tadi. Nah, kesimpulannya perencanaan komunikasi adalah proses yang terstruktur dan mendalam untuk menyampaikan pesan secara strategis. Komunikasi yang direncanakan dengan baik tidak hanya meningkatkan efektivitas penyampaian informasi, tetapi juga membangun hubungan yang positif dan berdampak pada perubahan sikap maupun perilaku audiens. Dalam era digital saat ini, perencanaan komunikasi juga harus adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika sosial masyarakat. Mungkin itu saja penjelasan saya dari tema perencanaan komunikasi. Selebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.